ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa barakatuhu wa alihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukattibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ali wa barakatuh hadil kitab wa hadil ulum di dunia wal akhirah wa li jami'il mufassirin wa jami'i hamalatil Qur'anil azim wa jami'il qura'il mulisin wa li syafa'ati hadil Qur'anil azim di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 27. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Tuliju ayat tadkhulu. Jadi tuliju itu sama tadkhulu maknanya sama. Masuk, tuliju dimasukkan atau dimasukkan. Tuliju ayat tadkhulu dimasukkan. Makanya di tuliju memasukkan siapa Allah. Nah itu faedahnya ke Allah. Tuliju memasukkan siapa Allah ayat tadkhulu artinya memasukkan siapa Allah al-laila kepada waktu malam fin nahari di dalam waktu siang. Wa tuliju dan memasukkan siapa Allah an-nahar kepada waktu siang ayat tadkhulu artinya memasukkan siapa Allah kepada nahar atau siang fil laili di dalam waktu malam. Fayazidu maka menjadi tambah apa kulun tiap-tiap minhuma dari siang dan malam bima dengan waktu-waktu nakoso yang berkurang apa waktu minal akhori dari waktu yang lain. Maksudnya begini, kita tuh kalau di jam wib ya umumnya itu kan terkadang perasaan kita tuh masih sore, ya kan? Rupanya waktunya sudah maghrib. Nah, kadang maghrib tuh sampai nampak gelap nih ya. Nah, terus ibaratnya itu jamnya itu mundur, kan begitu. Nah, sama dengan subuh, ya kan? Kadang kan sampai setengah 5, kadang sampai jam 5 kurang 5 menit. Nah, itu maksudnya tuh begitu. Jadi terkadang ibaratnya tuh malam itu maju ke siang, terkadang siang yang maju ke malam. Nah, maksudnya ayat ini tuh begitu kurang lebihnya. Jadi Allah yang membolak-balikkan itu semua, yang menjadikan masuknya siang ke malam atau masuknya malam ke dalam siang. Itu maksudnya itu Allah yang membuat seperti itu. Nah gitu loh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi dzarani amin ya rabbal alamin. Wa tuhriju dan memasukkan siapa Allah al-hayya kepada hidup minal mayyiti dari yang mati. Kal insani contohnya manusia. Wa ta'iru dan burung-burung min nutfatin dari nutfah atau air mani, wal bidoti dan juga dari telur. Maksudnya begini, di sini tadi kan ayatnya wa tukhrijul hayya,
Jadi Allah tuh mengeluarkan sesuatu yang hidup atau menjadikan hidup minal mayyiti dari sesuatu yang mati. Kalau insani seperti manusia tadi dicontohkan, seolah-olah mani itu kan tidak hidup. Mani itu seolah-olah tidak hidup. Nah, yang akhirnya ibaratnya terus masuk ke dalam rahim, terus menjadi hidup. Nah, itu maksudnya begitu. Dan mani itu tadi asal mulanya dari apa sih? Kan dari saripati tanah. Itu maksudnya itu begitu. Dari saripati makanan. Yang makanan tadi dari tanah. Sedangkan tanah itu benda mati. Dan maksudnya itu begitu. Sama dengan telur. Nah, ini yang diributkan Pak Topik biasanya ya kan. Duluan mana Pak? Burung nggak mau ayam sama telur. Nah kan itu. Ya pokoknya ribut sampai kiamat tuh ya enggak tentu. Wes pokoknya tiba-tiba ayam tiba-tiba bertelur, ya kan itu. Dan terus kan ditanya enggak ayam dari mana? Dari telur. Nah, pokoknya begitu. Pokoknya keliling enggak selesai. Itu makanya begini. Kalau dalam ilmu apa namanya? Sirul hakikat itu istilahnya. Kita itu kebagian ibaratnya tingkatan ilmu itu sudah yang kedua. Nah, jadi ilmu-ilmu yang pertama ibaratnya yang tidak mungkin kita capai, lah itu yang punya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu maksudnya itu begitu. Lah contoh begini loh contoh. Ini kan dicontohkan burung atau ayam, ya kan? Ayam itu kenapa kok didesain senangnya kok ibaratnya tuh kotoran manusia ini itu karena desainnya begitu. Ya kalau nggak diteliti nggak ketemu. Nah, nanti ketemu lah dikit-dikit, ya kan katanya nanti mengandung ini, terus mengandung unsur ini sehingga begini dan begitu. Cuman awalnya juga tahu sama-sama tidak tahu. Sama dengan kita itu manusia, Pak Taufik. Manusia itu pokoknya tahunya kita itu dari janin itu dari air mani. Air mani itu dari saripati makanan. Dan saripati makanan itu dari unsur tanah. Setelah itu tidak ketemu. Lah yang tidak ketemu itulah namanya itu ilmu yang tingkat pertama. Nah itu sama dengan kita itu manusia. Oh yang bikin hidup apa? Oh jantungnya bergerak itu segala macam. Yang akhir-akhirnya jantung dibuat bisa, paru-paru dibuat bisa, hati dibuat bisa, diteliti. Ada satu yang tidak bisa, nyawa. Nah, yang seperti itulah namanya ilmu yang tingkat satu. Artinya itu di bawah naungannya Allah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita batasnya ya tahunya hidup itu tadi. Jantungnya berdetak, bergerak, nadinya ada denyutnya dan lain sebagainya. Nah, terus kalau makan itu ya terus jadi kuat, tidak makan lemes. Hanya begitu kita sudah tingkat kedua, tingkat ketiga. Namun ilmu yang tingkat pertamanya itu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoknya kehendak Allah. Lah kita ya enggak tahu loh. Coba lah kita enggak usah yang jauh-jauh anak kita yang asalnya bayi cengar-cengar ya kan 2 kilo 3 kilo. Lah kira-kira tuh kapan modotnya Pak Topik? Tahu kita tuh kapan modotnya tuh? Maksudnya berkembangnya tuh kapan? Karena ada kita ngintainya tuh. Jadi nggak tahu. Lah pergerakan salah satu seperti itu Pak. Itu termasuk nanti ibaratnya rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh cuma ngaku-ngaku. Anak siapa? Anakku dari Mas Adat kan. Anak siapa Mas Adat? Anakku. Kapan lagi gede no, ya sembuh. Ya pokoknya sudah besar sendiri. Terus ngaku, kita tuh cuma ngaku. Nah, itu gambarannya begitu. Jadi Allah lah ibaratnya tuh yang mampu menjadikan dari yang mati menjadi hidup, yang hidup menjadi mati dan seterusnya. Sama ini waktu khrijul mayyita minal hayyi. Waktu khrijul dan mengeluarkan siapa Allah al-mayyita kepada sesuatu yang mati kan nutfah wal bidati wal bidati dan seperti air mani dan
telur tadi minal hayyi dari yang hidup. Nah, jadi telur keluarnya dari ayam, ya kan? Ayam jadi telur. Padahal itu juga tahu kita tiba-tiba ada telur dan nanti kalau diremi jadi netas jadi ayam. Nah itu ilmu yang kita paling kan, oh ini ada istilahnya unsur entah apanya gitu. Nah sebelum unsur itu apa? Nah, apa itu tadi lah ibaratnya yang di luar daripada nalar kita itu tadi. Sama dengan tadi. Nah, tadi kan awalnya janin dari nutfah atau air mani katanya dari saripati tanah, dari saripati makanan. Saripati makanan dari tanah, itu terus kemana itu nggak tahu sudah. Nah, jadi pol mentok di situ. Nah, ilmu yang setelah itulah namanya itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di ayat ini. Jadi pokoknya tak hidup nah mati, awal pun mati kalau Allah kuasa hidupkan lagi bisa, ya kan? Contoh apa kemarin Nabi Uzair dan lain sebagainya, atau yang dihidupkan oleh Nabi Isa kemarin atas kuasa Allah. Nah, atau ibaratnya tuh yang dicontohkan di Nabi Musa yang cuma dipecut sama apa namanya ekor sapi, jadi hidup kemarin. Nah, Allah lah yang kuasa dengan hal-hal yang sedemikian. Wah, berarti mengherankan ya Pak ya. Nah kalau bagi para ulama, menurut Quran, ya kan, kemarin itu contoh-contoh yang seperti itu tuh sepele. Nah, kata Allah, inna masalah Isa kama sali Adam. Umpama kita kok heran yang Nabi Musa tadi orang mati kok dipecut pakai ekor sapi jadi hidup atas kuasanya Allah. Di Nabi Isa orang mati ditiup sama Nabi Isa jadi hidup. Dan terus Nabi Isa kok nggak ada bapaknya. Dalam Quran itu nggak heran Isa itu seperti Nabi Adam. Andekan kok kita heran kepada Nabi Musa, Nabi Isa yang nggak punya bapak katanya, kita harus lebih heran lagi kepada Nabi Adam. Entah macam mana kalau Nabi Isa kan ada ibunya, ada desainnya sebelumnya sudah ada benda-bendanya lah yang mati asalnya sudah ada. Kalau Nabi Adam dari mana? Nah, itu maksudnya tuh kita jangan sampai heran atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Maha Kuasa, maksudnya begitu loh. Ya, kalau Nabi Isa wajar ada, mudah bagi Allah ibunya ada. Yang mati dihidupkan Nabi Isa tadi sudah ada. Nah kalau Nabi Adam itu dari tidak ada, makanya dikatakan namanya Adam, tidak ada. Nah itu begitu artinya. Menjadi ada. Nah, terus menjadi ada. Sama kita yang kadang kebingungan itu. Nah usah Allah nggak kayak ini. Nah kok bisa tuh macam-macam, kita asalnya tidak ada terus diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu ada sebelum apa-apa ada. Bahkan Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada. Ya, pokoknya penimbangan seperti itulah. Sama telur ayam tadi. Nah, sama dengan telur duluan mana telur dengan ayam tadi. Pokoknya itu bukan ranah kita. Pokoknya ada ayam punya kita yang halal disembelih dan itu punya orang yang izin sama orangnya lebih tua lah pokoknya. Nggak usah pikir sampai ke situ. Malah penting nggak situ kerja sama aja. Nggak bisa lah. Nggak bisa apa bisa. Mana kadang di ruang itu tahan Pak Topik. Kalau mau ada proyek mengulangkan apa. Wes pokoknya semuanya itu ada rahmatnya Allah, kekuasaannya Allah. Kita tinggal terima. Tinggal hidup dengan rahmat dan fadlnya Allah, digunakan dengan sebaik-baiknya atas perintahnya Allah dan Rasulnya. Semuanya rasa bingung. Pokoknya wayang ibadah, wayangnya kerja, wayang melon-melon, wayang ngopi-ngopi, wayang turu-turu, dinikmati Pak Topik. Nanti nggak terasa tiba-tiba gede, tua, buju, orang mati sudah selesai. Nah itu ya, nggak usah pening-pening. Nah itu hidup tuh begitu. Nanti ya nggak terasa lah tiba-tiba ya hidup besar, dan tiba-tiba ya mati. Coba lah kita kapan lah merasakan kok tubuh bisa tiba-tiba begini, nggak tahu.
sama-sama tidak tahu. Itu atas semuanya kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Makanya ayat ini kalau dulu Pak Jamis masih belum tobat itu untuk aneh-aneh, ya kan? Untuk nyangkat orang, untuk macam-macam lah pokoknya. Ya ayat ini udah guyon Pak Jamis ya, maksudnya kalau ada itu ya itu ayat salah satunya. Orangnya takut kan? Tapi sekarang sudah itu udah tidak penting lagi ya, pokoknya ibadah, baca Quran, wirid, ngaji, puasa segala macam itu wes pokoknya atas perintahnya Allah lah gitu baik. Ngapa asalnya sholat? Wah Allah perintah, nah itu sudah selesai, tidak usah mikir ini itu. Dan tak enak surga lah, surga urusan nanti, sama-sama belum nengok kok. Walang mu'alif rahimahullah wa itu dulu kita ini amin ya rabbal alamin. Terus pokoknya ngaji yang perintah kanjeng Nabi, perintah Allah, sholat yang perintahnya Allah, ibadah perintahnya Allah, segitu baik, selesai semuanya. Jadi waktu riju dan mengeluarkan siapa Allah al-mayyita kepada kematian, mengeluarkan siapa Allah al-mayyita kepada kematian, kan nutfati contohnya tadi dari air mani tadi, yang ujung-ujungnya katanya dari tanah tadi, ya kan beda mati. Wal bidu dan juga telur tadi, yang Pak Topik bingung tadi, telur dulu, apa ayam dulu tadi loh. Minal hai dari sesuatu yang hidup. Seolah-olah telur itu kan mati, yang keluar dari benda hidup dan seterusnya. Wa tarzuqu dan memberi rezeki siapa Allah man kepada orang-orang tasya'u yang berkehendak siapa Allah bi ghairi hisabin dengan tanpa hitungan. Ai rizqan artinya rezeki wasi'an yang luas. Jadi kita jangan heran Pak Topik, lu itu enggak ibadah sholatnya orang kok rezekinya banyak, mobilnya banyak, kebunnya banyak, lu itu haknya Allah kok kita protes. Nah itu maksudnya begitu. Jadi atas ayat ini kita supaya tahu, nggak kok kita sholat, kita ibadah terus kita konvensi jadi supaya dikasih rezeki Allah, bukan begitu. Kita sholat nggak sholat itu dikasih rezeki Allah. Orang iman nggak iman dikasih rezeki sama Allah. Orang taat nggak taat dikasih rezeki sama Allah. Semuanya begitu karena itu kehendak Allah. Karena tak bakar zuku man tasya bighairi hisab. Jangan kok kita terus malah ngitung harganya kanti, ngitung harganya kan kawan pening. Waktu itu beli mobil kok begitu ya, berapa lah bulanannya, kok terlap ya, malah mikir gawe kanti pula. Gitu. Berapa lah itu per bulannya ya, kok begitu. Maju yang pening. Kami yang kredit mobil, kita yang pening udah urusannya. Nah, itu sama dengan begini loh. Nah, sama kita tuh udah punya, mikir itu tadi, jadinya malah nanti kontak stres, akhirnya aras-arasan. Ya sudah pokoknya dinikmati baik apa yang diberikan oleh Allah, disyukuri. Pokoknya intinya begini, Allah tuh lebih tahu dengan kita. Ya. Kita kok dikasih rezeki segitu itu, karena itu sudah pas takarannya bener. Kalau dikasih lebih nanti repot. Nah, maksudnya begitu. Jadi rencana Allah itu lebih indah, lebih benar, lebih baik. Ya, gitu. Jadi kalau rezeki itu pokoknya jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kerja kita itu adalah ibadah. Itu maksudnya begitu. Rezeki jatah, kerja ibadah. Segitu enak. Nah, kalau mau jadi sekarang kita jangan heran lagi kalau ada orang kok tidak iman atau tidak Islam atau tidak ibadah atau perbuatan tidak karu-karuan kok dikasih rezeki yang banyak oleh Allah. Nah itu maksudnya entah sama Allah itu bagaimana, bukan urusan kita. Pokoknya masalah rezeki itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada empat hal. Ada empat hal yang ibaratnya takdir itu, ya. Takdir itu ibaratnya bukan wewenang kita. Yang pertama ajal, yang kedua bahagia dan celaka, yang ketiga jodoh, yang keempat kematian kita. Ya ajal dan sudah ya, rezeki. Nah, jadi empat hal itu namanya takdir yang azali. Nah itu begitu. Nah, kecuali kalau rezeki tadi termasuk rezeki-rezeki yang dijanjikan kemarin,
kita beriman, bertakwa, beribadah, ya kan, menyerahkan diri, tawakal kepada Allah. Nah itu termasuk rezeki-rezeki yang dijanjikan. Mau sedekah nanti dikasih begini sama Allah. Nah itu termasuk golongan-golongan kemarin itu yang rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi intinya pokoknya kita jangan heran, itu haknya Allah memberi rezeki kepada siapapun. Kadang bukan orang apa-apa, dulunya bapaknya kaya ya tidak, apa-apa tidak. Entah macam mana tuh, malah jadi orang kaya ya banyak. Yang asalnya bapaknya orang kaya, malah sampai dia mengkeret. Nah, sampai ibaratnya tuh lebih miskin dari yang miskin ya banyak. Yang dulunya ibaratnya rezekinya banyak, hartanya banyak, habis ya banyak. Yang standar ya banyak. Pokoknya itu haknya Allah, sudah ada tulisannya masing-masing, ada ukurannya masing-masing untuk orang tersebut. Pokoknya apapun yang diberikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya Allah lebih tahu bahwa itu lebih baik. Ya mungkin Pak Topik sekarang belum ada dapat jodoh, itu yang mungkin yang terbaik dulu. Mungkin kesempatan ngaji biar luas ya kan, bisa jadi Pak Topik macam itu. Nanti kalau sudah dapat malah tidak koper lagi, kan macam itu bisa jadi. Soalnya makhluk rahimahullah apa nanti Pak di mulut kita nyanyi ya Rabbal Alamin. Maksudnya bisa jadi begitu. Jadi Pak Topik harus sabar dulu ya. Nanti kalau kira-kira sudah menurut Allah itu sudah pas. Ini walaupun saya kasih nanti tetap ngaji nggak ngomong, nanti mungkin dikasih, tetap ke masjid, tetap ibadah mungkin kan, ya bisa jadi begitu. Semoga tenang baik Pak, rencana Allah itulah yang paling indah. Qala al-mu'allif rahimahullah, la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Ayat ini turun itu di awal-awal Islam. Jadi kita jangan terpancing dengan ayat ini terus untuk kita sekarang. Ya. Layak takhid, tidak boleh mengambil siapa al-mu'minuna, orang-orang yang mukmin. Lupa tadi tulisannya yang takhidil kok. Ini jadi Bapak bacanya takhid. Kalau dipotong jadinya yang takhid. Ya, fi'il mudhari ketemu lam nafi atau lam ini namanya lam nahi. Lam nahi itu artinya lam yang menunjukkan larangan, jangan. Nah, gitu ya. Kalau yang menunjukkan tidak itu artinya lam nafi, artinya tidak. Kalau lanya itu lam nahi, nah, maka jadinya lam yattakhid. Nah, begitu aslinya. Namanya lam yang menunjukkan atau menyebabkan larangan atau menunjukkan larangan. Jadi ngartikannya begini, layak takhid, jangan, jangan. Larangan apa? Tidak boleh. Sama ya. Layak takhid jangan mengambil siapa kalian. Layak takhid jangan mengambil siapa al-mu'minuna, orang-orang yang pada beriman, al-kafirina kepada orang-orang yang kafir. Jangan mengambil auliya sebagai kekasih. Aywalunahum artinya pemimpin-pemimpin mereka ya dimaksud di sini, atau kawan. Kalau dalam tafsir Sawi itu kawan. Di dalam awal-awal Islam, orang Islam itu masih lemah, supaya orang Islam itu tidak terpengaruh dengan orang-orang yang kafir dan supaya tidak mudah dibujukin, maka ayat ini tuh turun itu kalau di dalam tafsir Sawi itu keterangannya. Min dunil mu'minina, min duni ghairi, dari selain orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini melarang ketika awal-awal Islam itu, Islam masih lemah waktu itu, dilarang kumpul sama orang-orang yang non mukmin. Itu maksudnya begitu, supaya tidak terpengaruh, ya kan? Supaya tidak menjadi ikut-ikutan yang tidak baik. Waman yaf'al dzalika, waman dan adapun barang siapa itu yaf'al, ini mausul kemarin betul ya. Waman dan adapun barang siapa saja laki-laki maupun perempuan itu yaf'al mengerjakan siapa man dzalika kepada tadi larangan tadi
tidak boleh bergaul dengan yang tidak mukmin tadi, tidak boleh bergaul dengan orang kafir tadi, ai walihim, artinya bergaul dengan mereka. Falaisa minallahi fi syai', falaisa, maka tidak ada min dinillahi, dari agamanya Allah, fi syai'in, di dalam sesuatu, illa, kecuali angkat takut, jika takut siapa mukmin minhum, dari orang-orang kafir tadi, tukotan, kepada takutnya keluarganya, kecuali ya kan, andaikan kita tidak pergauli, kita tidak dekati, nanti malah orang mukmin lainnya sengsara atau tersiksa atau tertindas. Nah, maka itu tidak apa-apa. Tadi kan awalnya dilarang bergaul dengan orang kafir, kan begitu. Tapi sekiranya kalau tidak bergaul dengan dia, nanti malah entah keluarganya, entah kelompoknya, entah ibaratnya itu hartanya, itu nanti malah bahaya. Lah maka yang seperti itu baru diperbolehkan, nyari perlindungan maksudnya. Lah itu diperbolehkan. Masdarun taqiyatihi, dari masdarnya lafaz taqiyatihi. Takhafu, artinya takut siapa mukminun, mukhafatan, dengan takut yang benar-benar takut. Falakum, maka itu bagi kalian semua, mawalatuhum, adapun boleh mempergauli mereka, artinya itu berkawan dengan mereka, bilisani, baik dengan lisannya, dunal qalbi, bukan dengan hatinya. Terus pokoknya luarnya seperti biasa, tapi hatinya ingkar. Lah begitu, maksudnya cocok lah hatinya. Nah, itu begitu. Wada, dan adapun inilah keterangan hukum itu kebelah izzatil islami, sebelum mulianya atau hebatnya Islam. Waya jadi, dan berlaku fiman, di dalam golongan orang-orang mukmin, wa yang adapun mukmin itu fi baladin, di dalam negara, laisa, yang tidak ada apa negara tersebut, tidak ada itu qawiyan, kuat fiha, di dalam negara tersebut. Jadi hukum itu ketika orang Islam belum menang. Setelah orang Islam menang, maka tidak boleh lagi. Atau hukum ini diterapkan kepada daerah-daerah yang orang Islamnya atau orang mukminnya itu masih sedikit, minoritas, masih takut. Kita ini ibaratnya ngaji bebas, ke masjid bebas, apa-apa bebas, pengajian bebas, pengajian ibu bebas, yasinan bebas, itu karena kita mayoritas. Nah coba kalau kita minoritas, di dusun kok ibaratnya orang non muslim semua, yang orang muslim paling 10 orang, tidak takut mengadakan kegiatan. Nah itu pokoknya kita jangan heran, pokoknya kita harus ibaratnya itu bersungguh-sungguh. Mumpung di Indonesia itu sangat enak sekali. Di Indonesia itu Pak Taufik, ya kan, orang baru diangkat pegawai sara boleh khotbah, ya. Nah, itu kalau di negara lain Pak Taufik, kalau tidak dapat SK dari negara, tidak boleh khotbah, ditangkap polisi. Dan kita loh, siapapun boleh jadi imam, asal nak baik. Dan di sana Pak Taufik, di negara-negara lain ada SK-nya. Nah, kalau tidak di-SK-kan dari negara itu sudah dites macam-macam itu, tidak boleh, ditangkap polisi. Itu Badur tiba-tiba ngimami, itu siapa yang jadi imam? Loh, kok bukan yang dapat SK-nya tiba-tiba, walaupun orang itu pada sholat. Itu nanti polisi itu datang, Mbak, Badur diangkat bawa buri. Nah itu begitu. Khotbah begitu, Mbak, sama baik. Badur khotbah itu ada tuh SK-nya, Mbak, keluar. Nah, itu beda kalau kita, Mbak. Loh kita loh, Mbak, asal sudah tamat Iqra 6, lah itu boleh ngajar. Lah coba di luar negeri, karena dapat ngajar itu. Kalau tidak ditangkap polisi, orang mu'alif rahimahullah. Lah kita tuh karena mayoritas baik, galau-galau kawan kita, saudara kita Islam. Kemarin kita sudah pernah diuji dikit. Apa kemarin? Corona apa itu kemarin? Nah itulah pokoknya, ya kan? Gua itu baru bersibuk, Mbak. Ke masjid ibaratnya disuruh ini itu segala macam. Ke masjid kok dilarang gitu pula, Mbak. Padahal sebelumnya ada pernah masjid, Pak.
Tapi gara-gara itu harus sibuk. Pengajian dilarang, padahal biasanya tidak pernah itu ngaji. Nah itu begitu dulu, diuji sedikit. Yang asalnya kita tidak mau, nah dilarangnya sama Allah. Lah mumpung sekarang itu kita sudah bebas, sudah boleh, sudah aman, jangan sampai terjadi seperti kemarin lagi, dicoba yang seperti itu. Selagi ngaji masih bebas, ngajilah. Selagi ke masjid masih bebas, ke masjidlah. Selagi sholat itu masih bebas, sholatlah, dan lain sebagainya. Sebelum nanti diuji oleh Allah, nah itu aras-arasan seperti itu, dilarangnya. Ngaji aras-arasan, ke masjid aras-arasan, sholat aras-arasan, akhirnya dilarangnya. Karena salah-salahnya kita malas-malasan tadi. Kalau mu'alif rahimahullah. Dan dulu pengajian ini berapa tempat yang lainnya? Pak Waji Brai, Marajaga Brai, terus mana lagi? Karmeo Brai, 3 tempat ya. Dulu pengajian rutin juga di Simpang Pak Waji itu. Tiap malam minggu ya dulu. Malam minggu. Ngajinya tempat Al-Muhajirin itu dulu Karmeo malam Selasa rutinannya. Nah, terhadap corona itu Brai. Nah, sekarang mumpung boleh ini, kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Artinya ayat ini kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak mukmin tadi. Itu adalah di awal-awal Islam, ketika Islam belum kuat. Ketika Islam sudah kuat, ya tidak perlu lagi mencari perlindungan dari orang non mukmin. Nah, kita cari pemimpin, cari apa ya harus yang usahakan yang Islam. Lalu masa umpama kita se-Indonesia Islamnya mayoritas, kok ngantek untuk dapat pemimpin kok non muslim ya lucu, kebangetan. Nah, itu contohnya begitu. Nah, kecuali kita memang di daerah yang minoritas atau yang Islamnya sedikit, non Islamnya banyak, itu ya silakan untuk mencari perlindungan, mencari aman. Nah, itu begitu. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Wa yuhadziru dan menakuti siapa Allah kepada kalian semua. Oh, failnya di belakang. Wa yuhadziru dan menakutikum kepada kalian semua. Ayu yukhawifu. Artinya menakutikum kepada kalian semua siapa Allah nafsahu kepada dirinya sendiri. Ayat doba jika kok marah siapa Allah alaikum kepada kalian semua. In walayat walaitumuhu jika mengambil pemimpin atau kawan siapa kalian semua kepada orang-orang kafir, takutnya nanti kita ketularan kafirnya. Dan maksudnya begitu. Makanya tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang enggak iman tadi. Jarang kita itu Pak umpomo, Pak Topeng atau siapapun itu kan biasanya sholat, biasanya ke masjid. Bila kumpul dengan 3-4 orang yang enggak biasa sholat, enggak biasa ke masjid, akhirnya Pak Topeng kalah itu. Enggak sholat dulu lah. Ditanya, kenapa Pak Topeng? Aku kok tuh, alasannya. Padahal kalah tadi. Artinya itu tidak mampu untuk mempertahankan imannya, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takut kalau nanti Allah ibaratnya itu marah gara-gara kita bergaul dengan orang yang non muslim tadi atau yang tidak beriman tadi. Wa ilallahi dan kepada Allah al-masiru adapun tempat kembali. Wa ilallahi dan itu kepada Allah al-masiru adapun tempat kembali. Al-marji'u artinya tempat kembali. Fayujazi maka membalas siapa Allah kepada amal-amal kalian semua. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu ra'ufum bil ibad.
Shadaqallahul adzim wa yuhaddirukumullah nafsahu wa lam bisawab. Alhamdulillah.